Hei, Semagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Di video kali ini cukup berbeda, kita akan mencoba membahas manga lain yang cukup populer, yakni Jujutsu Kaisen yang kali ini sudah keluar di chapter 245. Jika dari kalian ada yang mengikuti manga ini, silahkan bergabung ya. Dan di akhir video kita akan sedikit menganalisis beberapa hal menarik terkait dengan keluarnya lanjutan manga chapter 245 di minggu ini. Tamagon mengharapkan saran dan kritik kalian terkait review Tamagon terhadap manga Jujutsu kita kali ini. Oke, jika sudah, langsung saja kita berlayar menuju ke dunia Jujutsu. Jujutsu Kaisen chapter 245 diberi judul Inhuman Makyo Shinjuku Battle Part 17. Chapter 245 Jujutsu Kaisen dimulai dengan komentar editor yang mengatakan bahwa pertarungan melawan Sukuna telah berakhir. Hal itu dikatakan dengan maksud menyoroti dua sosok, yakni Hakari yang dijuluki hot player oleh editor sedang bertarung melawan Uraume yang disebut Frozen Star. Dalam pertarungan tersebut Uraume kesal karena terpisah dari Sukuna dan menyerang Hakari dengan teknik yang bernama Frosty Calm. Ini merupakan esensi sejati dari teknik Ice Formation. Teknik ini memungkinkan Uraume untuk membekukan objek dengan energi kutukan dalam keadaan super dingin. Meskipun Uraume berusaha mengakhiri Hakari dengan penuh percaya diri, Hakari berhasil menghindari serangan dan bahkan melemparkannya jauh-jauh. Uraume kembali menyerang, namun ia kaget karena kemampuan regenerasi Hakari melebihi Gojo dan juga Sukuna. Uraume pun mencoba membekukan kaki dari Hakari, tetapi Hakari dengan cepat melepaskan sepatunya dan memukul wajah Uraume lalu menerbangkannya. Uraume menyatakan bahwa ia tidak lagi akan menganggap Hakari sebagai manusia karena Hakari tak takut akan kesendirian yang membuat manusia ini menjadi lemah. Uraume bertekad untuk menghancurkan Hakari sepenuhnya, namun Hakari tanpa kehilangan semangat dan percaya diri menyatakan bahwa ia telah melakukan pemanasan dan siap untuk pertarungan ini. Dia juga meminta Uraume untuk membawakan jurus SI yang lebih dingin lagi. Panel kemudian membawa kita kembali ke pengadilan Sukuna, di mana saat itu Yuji dituduh sebagai pelaku pembantaian di Shibuya. Higuruma kemudian membela Yuji dengan mengatakan bahwa pelaku sebenarnya adalah Sukuna. Nah, keputusan pengadilan pada Sukuna bisa saja berubah jika sang raja kutukan berdalih memiliki mental isu atau kehilangan akal pikiran saat melakukan pembantaian tersebut. Higuruma mengungkapkan cara untuk menjatuhkan hukuman mati pada Sukuna. Namun, Sukuna tidak peduli dan meminta Higuruma untuk segera menyelesaikan prosesnya tersebut. Hakim menyatakan bahwa Sukuna bersalah dan mengumumkan hukuman mati serta melakukan confiscation. Namun demikian, Sukuna segera menyatakan bahwa tidak ada bukti atau sanggahan yang perlu dilakukan olehnya dan pengadilan harus segera disudahi. Ia sudah pernah mengalami hal tersebut dan kini Sukuna malah tertarik pada pedang yang akan dikeluarkan oleh Higuruma. Sukuna tersenyum sinis ketika pengadilan memutuskan dirinya bersalah serta tatkala melihat Higuruma mengeluarkan pedang eksekusi. Dan di saat domain Higuruma terbuka, Ino dan Kusakabe ikut serta dalam pertarungan. Dengan pedang tersebut, Higuruma yakin bahwa Sukuna akan kehilangan kemampuan untuk menggunakan Ten Shadow yang digunakannya saat melawan Gojo Satoru. Rasa kepercayaan diri tersebut muncul karena Higuruma meyakini bahwa Executioner Sword yang ia gunakan kali ini akan mengambil teknik terkutuk Sukuna tersebut. Namun Higuruma terhenti sejenak setelah tiba-tiba muncul pertanyaan dalam pikirannya yang bertanya, apakah kau ingin mati Higuruma? Nah, setelah itu peluang kemenangan yang sebelumnya diyakini oleh Higuruma menjadi tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Hal tersebut juga disadari oleh Sukuna dan pada akhirnya lagi-lagi para penyihir Jujutsu harus turut mengakui kehebatan dari sang raja kutukan. Peluang kemenangan yang semula diyakini oleh Higuruma berubah karena alih-alih mengambil teknik terkutuk Sukuna, confiscation milik Higuruma malah berfungsi pada senjata terkutuk milik raja kutukan. Hal tersebut dijelaskan juga di sana. Jika target memiliki senjata terkutuk, confiscation akan tetap diterapkan pada senjata tersebut dan bukan pada teknik terkutuknya. Ini artinya jika seseorang yang menjadi target memiliki senjata terkutuk, maka confiscation akan menyasar pada senjata tersebut daripada menargetkan teknik terkutuk yang dimiliki oleh lawannya. Dan Jujutsu Kaisen chapter 245 pun diakhiri dengan panel yang memperlihatkan Hiroguma dan Kusakabe yang terluka parah akibat tebasan dari Sukuna. Informasi tambahan lainnya di minggu depan chapter akan rilis seperti biasa.
Sebelumnya sempat digadang-gadang bahwa Yuji akan memperlihatkan teknik terkutuknya saat ia bersama dengan Higuruma melawan Sukuna di chapter 245. Namun, spoiler yang ada memperlihatkan bahwa Yuji tidak bertindak banyak di chapter terbaru tersebut. Kondisi justru terbalik pada terpojoknya para penantang Sukuna yang terbaru, di mana Sukuna kelihatannya berhasil terbebas dari hukuman mati setelah teknik Convivication milik Higuruma tidak mengambil teknik melainkan senjata terkutuk Sukuna. Meskipun ada beberapa momen yang memperlihatkan bahwa Yuji sebenarnya adalah orang yang memiliki kekuatan hebat, namun Gege Akutami Sensei sepertinya belum mau memperlihatkan hal tersebut. Namun demikian, apakah benar Yuji sekuat itu sampai digadang-gadang mampu menandingi Sukuna? Itadori Yuji dikenal sebagai petarung yang sangat cerdas dan diberkahi dengan kekuatan fisik yang melampaui sebagian besar karakter dalam seri Jujutsu. Meskipun kekuatan fisiknya jauh melebihi kebanyakan, Yuji masih belum memperlihatkan memiliki teknik terkutuk. Dalam pertarungannya melawan Todo, kekuatan fisik dari Yuji terlihat jelas melampaui Todo, tetapi ia kurang dalam beberapa aspek, termasuk tidak memiliki teknik terkutuk. Meskipun demikian, Yuji berhasil mengatasi kelemahannya ini dengan sangat cerdas. Dia mempelajari cara menggunakan energi terkutuknya dengan efisien dan mengembangkan kekuatan Diversion Force. Meskipun bukan teknik terkutuk ini cukup kuat untuk menantang bahkan musuh terkuat, memungkinkan Yuji untuk melakukan keajaiban dengan kekuatannya tersebut. Nah, setelah menjadi wadah dari Sukuna, Yuji mendapatkan kekuatan yang tidak tertandingi dan kemampuan untuk menggunakan teknik terkutuk Sukuna. Teknik terkutuk Sukuna ini sangat kuat dengan dua teknik tebasan yang berbeda, yaitu Clave dan juga Dismantle yang mampu mengiris bahkan dunia itu sendiri. Nah, kemungkinan besar Yuji akan mengembangkan teknik terkutuknya sendiri yang mirip dengan Sukuna, yang memungkinkan menggunakan dua teknik Sukuna itu dan menjadikannya penyihir yang tangguh dan juga dapat menyaingi Sukuna sendiri. Meski belum memiliki teknik terkutuk, pertumbuhan dan kecerdasan bertarung dari Yuji tetap menjadi daya tarik utama dari karakter ini. Meskipun Yuji tidak memiliki ke-20 jari, namun dengan sedikit jari yang dimilikinya sudah cukup untuk menghancurkan musuh terkuat sekalipun. Keuntungan besar menjadi wadah Sukuna bagi Yuji adalah memungkinkan Yuji untuk menggunakan teknik terkutuk Sukuna saat tubuhnya dikendalikan olehnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Yuji akan mampu menggunakan teknik kutukan? Jawabannya tentu saja bisa, dan kemungkinan besar Yuji akan bisa menggunakan teknik terkutuk seiring berjalannya cerita dalam Jujutsu Kaisen nanti. Seperti contoh ketika Yuji bertarung melawan Sukuna dalam Calling Game, ia menunjukkan ketahanan terhadap serangan berbasis potongan yang diluncurkan oleh Sukuna. Jadi, besar kemungkinan Yuji akan dapat menggunakan baik itu Clave maupun Dismantle. Masih banyak yang belum dijelaskan tentang teknik terkutuk dari Sukuna, dan mungkin ketika Yuji mendapatkan akses pada hal tersebut, kita akan benar-benar memahami kekuatan dari Sukuna. Yuji masih perlu melalui pelatihan untuk mencapai titik tersebut, dan teknik kutukan itu sendiri bisa jadi cukup kuat untuk mengakhiri sebagian besar pertarung di dunia Jujutsu Kaisen. Jadi, bagaimana pendapat kalian dengan chapter terbaru dari Jujutsu Kaisen ini? Mungkin dari kalian punya pendapat liar terkait chapter ini. Jadi, sekian saja pembahasan Tamagon mengenai review dari Jujutsu Kaisen chapter 245. Sampai jumpa di review berikutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.